nama Tuhan. Sepanjang minggu ini kita disertai oleh Tuhan, maka kita patut bersyukur. Amin saudaraku. Dalam setiap keadaan apapun itu, mari kita bersyukur, mari kita tetap mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan, mari angkat suaramu, angkat pujianmu bagi Dia. Yes Tuhan, kami puji Engkau Bapa. Puji-pujian bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian sebab Dia Raja. Yes Tuhan. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini hati kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yes Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang baik, yang setia kepada kami Tuhan. Bapa, pada hari ini Tuhan kami berkumpul bersatu hati di tempat ini. Memohon kepadamu, hendak menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Bapa, ampunilah negara kami Tuhan. Ampuni Jogja,
Ampuni gereja kami Tuhan, keluarga kami Tuhan. Jika kami saat ini masih banyak melakukan pelanggaran Tuhan, pemberontakan di hati kami Tuhan, ampuni kami semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sudi Tuhan, memberi kami ampunan Tuhan, serta memulihkan negara Indonesia Tuhan, agar keadaan menjadi lebih baik daripada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang berbelas kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk berbuat baik Tuhan, dengan tulus dan ikhlas, tanpa mencari nama baik ataupun sensasi Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan, hari-hari ini sangat sulit Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, agar kami bisa melewati hari-hari yang sukar ini. Mampukan kami Tuhan, untuk saling membantu, bergotong royong, mendoakan, mengasihi Tuhan sesama Tuhan. Dan terutama Tuhan, saling mengampuni Tuhan, terhadap sesama kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami masih sehat Tuhan, masih bisa beribadah Tuhan. Itu karena anugerah dan kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Kalau hari ini ada juga Tuhan, itu juga rencana-Mu Tuhan. Keadaan-keadaan yang hari ini sukar Tuhan, itu atas izin-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami selalu berharap kepadamu Tuhan, menaruh harapan yang besar, bersandar penuh kepadamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam daulat tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, memberikan keselamatan.
setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkah, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanda ku berserah kepadamu. Selamanya setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Haleluya. Oh. Di hadirat-Mu kami disegarkan Tuhan. Di hadirat-Mu kami kuat. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu kami beroleh kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur. Kami tidak bisa kendalikan situasi di sekitar kami. Tapi memang demikian hukum alam yang Tuhan perkenan. Kami hanya bisa mengendalikan hati yang di dalam kami. Sehingga dari dalam meluap suatu kehidupan yang sanggup menangani semua yang harus kami hadapi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami masih hidup, kami sehat, kami masih bisa ikut ibadah bersama ini. Kami belum tahu sampai kapan untuk bisa ibadah bersama-sama. Tapi biarlah semua jemaat dimanapun berada yang rindu, boleh sungguh-sungguh berdoa supaya ada perubahan yang baik atas Yogyakarta, atas Indonesia tercinta ini. Bapak, hamba sungguh paham bahwa khotbah manusia sedikit sekali faedahnya, oleh karena itu hamba hanya alat Tuhan. Pakai hamba-Mu
Sebab firman yang disampaikan hidup dan berkuasa. Yang mereka butuhkan adalah Engkau Tuhan. Adalah suaramu ya Bapa, bukan suara manusia. Oleh karenanya Tuhan pakai hamba-Mu. Sehingga sungguh-sungguh isi hati Tuhan boleh disampaikan dalam tempo yang relatif singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur sambut firman Tuhan penuh sukacita dimanapun berada bersama katakan amin. Amin, amin. Haleluya, terima kasih. Praise and worship. Shalom semua. Sekali lagi saya rindu walaupun kau di rumah masing-masing, teriakkan shalom supaya kanan kiri tetangga semua ngerti kalau kamu sedang ibadah. Sekali lagi shalom. Fighting. Haleluya. Tuhan saya akan sampaikan terakhir daripada tajuk khotbah sinergi hadapi masa sulit bagian yang keempat. Mari sekali lagi kita membaca yakni Mazmur Fatsal 133. Mazmur Fatsal 133 nyanyian ziarah Daud. Walaupun sudah di rumah saya rindu engkau tidak ada yang malas, mari dibuka semua gadget suci, Alkitab sucinya ya. Dan mumpung kita banyak di rumah, jangan sampai ada kitab suci yang berdebu, bertobat semuanya. Malu itu ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa yang kita butuhkan umat Tuhan untuk menghadapi daripada pandemi Corona COVID-19 ini? Berkat dan kehidupan. Setuju katakan amin dimanapun berada. Ya, beberapa tempo waktu yang lalu saya baca artikel konglomerat. Uangnya berjibun, tajir melintir 17 kali umat Tuhan. Meninggal dunia. Kenapa? Karena dia dipenuhi dengan berkat, uangnya banyak tapi tidak ada kehidupan. Ya, tapi rupa-rupanya kita juga tidak terlalu suka kalau kita masih hidup tapi serba sesek semuanya ya. Makannya nasi basi terus, mit-amit ya jangan. Jadi berkat dan kehidupan. Nah orang suka seperti ini umat Tuhan tapi tidak mengerti bagaimana mendapatkannya. Kemarin sudah kita bahas mengenai berkat yang berupa minyak urapan daripada Tuhan. Yang meleleh dari kepala ke janggut jubahnya turun umat Tuhan. Ini artinya minyak dalam dosis yang berkelimpahan. Kemarin sedikit sekilas saya sudah sampaikan. Minyak urapan imam itu berbeda. Bahkan ada titik-titik formula rempah tertentu yang dipatenkan. Tidak boleh ditiru umat Tuhan. Ya, jadi ini minyak yang spesial. Tapi gambaran yang kedua berkaitan dengan embun. Ayat 3a. Nah, embun ini tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Karena kalau embun dari Gunung Hermon sampai ke Bukit Sion, saya sudah katakan jarak keduanya sekitar 400 km umat Tuhan. Maka saya ajak semuanya untuk mencermati macam-macam Sherlock Holmes, seperti itulah ya. Kenapa kok Raja Daud bermazmur pada waktu pilgrim ziarah ini? Karena saya sudah cek, tidak ada mesbah bait Allah di atas Gunung Hermon. Di Gerizim ada umat Tuhan, di Gunung Moria ada, di Bethel ada, di Hermon tidak ada. Tapi kenapa di tengah-tengah mungkin kemarin saya katakan ada 3 kali dalam setahun, semua pria Israel tarik ke Yerusalem umat Tuhan untuk ibadah. Ya, Paskah, Pondok Daun, dan Hari Raya Panen, saudaraku, mereka harus datang. Dan bukan di Gunung Hermon, tapi kebanyakan lewat daripada Gunung Hermon. Maka saya berasumsi, bukan doktrin, maafkan saya. Mungkin Raja Daud, umat Tuhan mendapatkan pengalaman ini ketika dia dulu sering dikejar Saul untuk dibunuh. Ya, atau ketika dia mungkin dulu sedang bersama anak-anak komselnya yang sekitar berapa ratus itu umat Tuhan. Dari Israel pergi saudaraku ngungsi kemana, pergi lagi ke kemana, ke Ziklag saudaraku. Kenapa dia tercetus Gunung Hermon, embun Gunung Hermon?
Embun Gunung Hermon merupakan istilah populer menunjukkan kelimpahan uap airnya. Kalau saudara berkeanugerahan ziarah ke Israel, ya, dan saya berdoa Anda ke sana mungkin late winter, early spring, sama Tuhan, engkau masih akan dapat salju. Dan bahkan di musim panas pun salju Gunung Hermon yang paling akhir mencair, sama Tuhan. Tapi bukan itu istimewanya. Istimewanya adalah Gunung Hermon yang terletak 9.000 kaki dari permukaan laut, itu adalah sumber kehidupan dari seluruh bangsa Israel. Ya. Mau kemarau, mau tidak kemarau, mau hujan, nggak hujan. Salju tersebut mencair dengan limpah umat Tuhan. Baik di musim apapun, sehingga dari Gunung Hermon turun umat Tuhan ke sungai Yordan, ke danau Galilea, nanti bermuara paling akhir ke Laut Mati. Jadi perhatikan, kalau Israel dalam situasi perang besar, yang nomor satu Israel amankan, pasti Gunung Hermon. Karena kalau Gunung Hermon dikuasai musuh, mau sehebat apapun mereka, mati umat. Ya, no blue, no green. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Maka umat Tuhan, marilah kita belajar. Dan ini unik sekali perspektif ini. Karena di zaman hari-hari ini, tanda bahwa seseorang diberkati Tuhan, kaya, uangnya banyak. Sekarang perut gendut sudah bukan lambang kelimpahan. Lambang kebegoan umat Tuhan. Termasuk saya makin buncit ya. Karena apa? Orang-orang gak kaya perutnya juga saudaraku besar-besar umat Tuhan. Kalau zaman dahulu pernah, wih gendut, kaya. Sekarang sudah enggak umat Tuhan. Ya, jadi saudaraku, ini lihat saudara kami subur semuanya. Ya, walaupun bukan kaya, kami diberkati oleh Tuhan. By the way, bukan itu topiknya umat Tuhan. Ya, emas itu lambang diberkati Tuhan katanya umat Tuhan. Tapi Raja Daud memilih minyak, kita masih mengerti. Oke, minyak urapan tapi embun. Ini menurut saya so sweet sekali. Ada sesuatu yang begitu lembut dan anggun menyelinap di jiwa hatinya umat Tuhan. Di jiwa Raja Daud. Sehingga tiba-tiba di tengah semua kericuhan, di tengah teriknya matahari, ketika dia sedang ziarah naik gunung untuk melakukan suatu persembahan dengan rakyatnya semuanya 3 tahun sekali umat Tuhan. Dia teringat sejuknya embun Gunung Hermon. Jadi dari perspektif Israel, embun Gunung Hermon dijadikan simbol berkat Tuhan. Kau bisa lihat di Kejadian 27, ya, Ulangan 33. Tapi yang saya paling suka itu Hosea 14 ayat yang ke-6. Dalam Hosea 14 ayat yang ke-6, Tuhan Allah berkata, aku seperti embun bagimu, wahai Israel. Wow. Ya. Saya mengaku aib lagi. Perhatikan, pendeta yang bagus bukan jago menguak aib pendeta lain, tapi menguak aib diri sendiri. Saudaraku, saya bertekad setelah ibadah minggu ini, besok Senin lah ya, saya akan bangun pagi untuk ajak anak saya Queen ini, saudaraku, melihat embun di pagi hari. Karena kamu gak bisa dapat embun di siang hari umat Tuhan. Kamu harus bangun pagi. Dan bangun pagi adalah semacam kryptonite bagi saya. Ya, jadi itu yang saya sebut aib, saudaraku. Karena pendeta-pendeta suci yang bagus itu harusnya bangun pagi. Ya, maka saya berdoa supaya saya segera bisa bangun pagi. Karena saya masih semacam Bruce Wayne, umat Tuhan ya. Orang malam. Tapi percayalah, saya sayang Tuhan sungguh. Saya bertekad besok saya akan bangun pagi, saya akan kasih lihat anak-anak saya embun. Walaupun bukan dari Gunung Hermon, jauh sekali. Nah, umat Tuhan, sampai pentingnya embun ini. 2 Samuel 1:21, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, tidak ada embun sama dengan tidak ada hujan. Tidak ada hujan sama dengan tidak ada panen. Dan Amsal 19 berkata, begitu berharganya sampai disamakan dengan perkenanan seorang raja. Umat Tuhan, perkenanan seorang raja itu menentukan hidup matimu. Kalau raja berkenan, kamu hidup. Raja nggak berkenan, kamu dipenggal mati. Nah, sekarang fokus umat Tuhan. Ya, saya baru bersuka cita sekali. Karena saya nggak pernah khotbah. Saya pikir remeh, embun. Embun, saya bercita-cita nanti kalau ini sudah usai, saya akan ajak anak-anak saya untuk ya ke Tumpak Sewu. Itu katanya air terjun terindah di Jawa ini ya. Tumpak Sewu, umat Tuhan. Enggak, atau sungai apa, ini embun.
Ini tersedia di kampung manapun kau hidup asalkan engkau bertekad bangun pagi-pagi umat Tuhan. Ya. Dalam Wikipedia saya baca ada indah sekali. Bagaimana embun berasal, dua aspek. Udara yang dingin sejuk dan ketenangan. Aku sejuk dan ketenangan. Ini menurut saya ornamen yang diperlukan kalau kita mau bersinergi, mau kolaborasi. Ya. Makanya ini salah satu rahasia saya juga ungkap umat Tuhan. Saya kadang kalau lihat orang tengkar, saudaraku perhatikan tidak? Ya, orang kalau suasana panas itu cepat marah umat Tuhan. Panas, lapar, lenyit, belum mandi. Wah. Ya. Tapi saudaraku kalau engkau naik ke Dieng, tuh ya 3 derajat, -1, gitu, susah marah umat Tuhan. Kamu ya, kepalamu, susah. Orang sibuk kedinginan umat Tuhan. Dan sibuk cari Indomie hangat. Ya sungguh saya nggak bohong. Jadi salah satu trik saya adalah kalau mengkonselingi orang pasangan atau apa panas saudaraku. Mas saya bilang, sebentar sebelum kita lanjutkan. Tapi Pak, sebentar. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita makan dulu isi perut saudaraku. Ya, lalu saya saudaraku ya pakai remote saudaraku, aslinya saya dinginin. Ya, dingin mereka makan saudaraku. Saudaraku sungguh ini efektif sekali. Perut kenyang, udara sejuk umat Tuhan. Mereka nggak jadi marah. Walaupun ada orang-orang langka, tipikal tertentu, walaupun sudah perut kenyang, sejuk, saudaraku tetap berikhtiar untuk marah. Nah itu jenis bebal. Ada yang seperti itu. By the way seperti ini. Begitu kita lihat embun, atmosfer pasti sejuk. Saya ulang. Kalau saudara besok membuktikan apakah perkataan pendeta ini bohong atau tidak. Begitu kamu lihat embun, suasana pasti sejuk. Atmosfer pasti sejuk. Ya. Karena embun ini ciri khas. Ketika matahari itu belum menunjukkan kegarangannya. Dia masih semburat umat Tuhan. Zaman dahulu masih bisa sampai jam 9. Sekarang katanya sampai jam 8. Ada orang bilang ya matahari sekarang sehat cuma sampai jam 7. Sekarang yang bilang bahwa semuanya terserah lah umat Tuhan ya. Yang jelas saya suka berjemur umat Tuhan daripada berjamur. Nah, umat Tuhan, saya katakan, kalau embun itu berarti memang sejuk, atmosfer yang enak, saudaraku. Maka saya kasih tahu, pada waktu Tuhan Yesus berinkarnasi sebagai manusia, saat itu Israel dalam masa penjajahan Romawi. Saya kasih tahu, umat Tuhan, karena Indonesia pernah dijajah Belanda lama sekali, dan juga Jepang, rusak sekali. Setiap kali ada orang-orang yang berkemampuan mengumpulkan massa, pasti orang itu akan dikawal ketat, Tuhan. Dicari kesalahannya, ya, supaya bisa dibubarkan pertemuannya, pasti itu. Tapi kalau sudah baca firman Tuhan, satu-satunya pihak yang reseh, kalau Tuhan Yesus beribadah adalah orang Farisi. Orang Romawi saya percaya berjaga di situ, tapi tidak bikin apa-apa. Kenapa? Karena ajaran Tuhan Yesus sejuk. Amin. Beliau anggun sekali. Beliau berbelas kasih umat Tuhan. Sayang sekali Mahatma Gandhi tidak datang ke gereja GBI Rogria Jogja. Dia datang ke salah satu gereja yang rasis sekali umat Tuhan. Sehingga dia keluarkan statement. Aku dijamah oleh pribadi yang mengkhotbahkan khotbah di bukit itu. Tapi aku dilukai oleh orang yang mengaku sebagai anaknya. Sayang sekali ya. Mari kita sambut Mahatma Gandhi yang lain ya, kalau datang jangan pernah dihakimi. Nah umat Tuhan kenapa? Nah Tuhan Yesus ini bawaannya lembut. Dia menebar kesejukan di mana-mana umat Tuhan. Dan bukankah itu yang kita butuhkan? Ya, karena hari-hari ini saya percaya, engkau sudah terlalu lama di rumah. Kalau terlalu lama di rumah, kamu mau keluar, kamu ragu-ragu, tapi kamu lihat orang berlalu lalang, terus kamu mulai jengkel. Nah, orang itu gimana sih? Nggak dipakai apa? Kan gampang, kalau kamu mau keluar juga keluar. Tapi kamu bilang, tapi nanti kalau kena, sudah ini dilematis sekali. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bagus bisa dibangun kalau kita marah-marah terus sama Tuhan. Mari biarlah hari ini kita memahami kenapa embun Gunung Hermon itu disebut sebagai hal yang begitu penting oleh Raja Daud sebagai mazmur dan perspektif berkat untuk Israel.
Bahkan mungkin kalau kita akan lahir seorang anak di klan kami, saya rindu kalau orang tuanya berkenan, kasih nama Embun. Bagus menurut saya umat Tuhan ya. Mari WL Singer maju ke depan semuanya. Saya akan tutup. Saya tetap minta didoakan, karena khotbah sependek dan berkualitas saudaraku sulit sekali umat Tuhan. Ya, saya kemarin sudah sampaikan, Raja Daud ziarah. Mazmur 133 itu dilakukan, dilantunkan beliau saat beliau ziarah. Apakah hanya dia yang ziarah? Tidak. Seluruh laki Israel 3 kali setahun ziarah. Naik ke suatu pegunungan umat Tuhan. Cuaca tidak bisa di-setel terus. Dan ada saatnya hari raya ini, hari raya di musim panas. Panas sekali, orang berebut hanya untuk satu spot pohon rindang tertentu umat Tuhan. Daud melihat muka orang-orang berziarah ini, saudara, harusnya lembut. Kenapa? Karena ziarah itu ibadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin bisa ibadah kalau mukanya ditekuk, saudaraku, seperti krecek yang belum dilembutkan? Tidak paham, tidak apa-apa. Maka raja ini saya katakan mempunyai alternatif. Alternatifnya apa? Eleazar, Benaya bin Yoyada. Bunuh itu semua yang mukanya itu kayak gitu. Bisa. Dibunuh 5, yang lain langsung, saya tidak, enak. Beliau tidak umat Tuhan. Raja Daud mengerti. Remote daripada layar iPad 7 inci ini ada di sini. Ya, jadi beliau mulai bermazmur. Wahai rakyatku, alangkah baik dan indahnya toh kalau kita ini diam bersama dengan rukun, katanya. Seperti minyak, seperti embun. Amin. Maka saya percaya saat itu dia dapat perhatian dari rakyatnya. Raja kita aja happy. Raja kita aja asik. Kenapa kita kok, ya kan? Mungkin ada satu langsung yang, sini saya sudah lama berteduh, sini mak, kamu duduk di sini. Ya. Atau mungkin kita, enak, suasana jadi enak. Nah, saya tutup dengan demikian. 2000 tahun setelah Raja Daud bermazmur 133. 2000 tahun kemudian seorang raja yang terlebih besar, terlebih berhak, beliau melepaskan haknya. Tuhan Yesus Kristus tidak sedang ziarah umat Tuhan. Dia sedang menapaki Golgota, Kalvari, Bukit Tengkor. 1,4 kilometer tidak jauh, tapi penuh penderitaan. Beliau mati jam 3, jam 9 start. Jam 9 adalah titik di mana embun hilang dari muka bumi. Umat Tuhan, di tengah kericuan jalan salib, di tengah semua cambuk yang menghantam punggungnya, di tengah semua ketidaknyamanan yang beliau alami, Sang Raja memberikan contoh buat kita yang sungguh-sungguh rindu bagaimana kesatuan kerukunan dibangun. Umat Tuhan, kalau Tuhan bilang rukunlah dengan saudaramu itu bukan hal gampang. Kalau gampang gak usah diperintahkan. Ngerti tidak sih? Kalau ini gampang tidak usah diperintah. Kenapa sampai diperintah? Karena ini sulit. Aku sudah repot-repot jadi orang nyenengin. Kamu komitmen nyebelin. Oh, dasar jendela kamu. Jadi umat Tuhan, ini sulit. Saya bilang ini sulit. Tapi Sang Raja, 2000 tahun setelah Raja Daud bermazmur, dia bermazmur dengan darahnya umat Tuhan. Dia kasih kita contoh. Di tengah-tengah semua ketidaknyamanan, penderitaan, siksaan yang dia lakukan, dia satu, tidak berhenti, tidak menyerah. Tidak, jangan pernah ada di masa seperti ini menyerah, enggak pernah. Yesus tidak menyerah. Yesus fight till the end. Dia terus, dia jatuh sekali, 2 kali, dia tidak berhenti. Dan hal yang menarik, saya lihat percakapan beliau, ketika ada sekumpulan ibu-ibu nyonya-nyonya menangis, kasihan sekali, aduh kamu kok gitu. Apa? Baca firman Tuhan, baca kitab 4 Injil umat Tuhan. Beliau ngomong apa? Gara-gara kamu ini, sudah tahukah engkau di saat suara kita paling melirih, sekalipun kita masih bisa marah dan ngumpat, sudah tahu itu? Ya, saya hidup di zaman yang gak enak sama muda, saudara. Ya, ada orang udah dipukuli, udah hancur lebur, saudaraku, daripada maaf.
dia mengumpat, saudara. Ada, Yesus tidak. Yesus tidak. Simpan air matamu untuk engkau dan anak-anakmu itu. Saudaraku, teduh sekali. Di mana ada Yesus, di tengah situasi yang paling tidak enak pun suasana sejuk. Bisakah kita melakukan hal itu karena kita anak-anaknya? Dia dinaikkan kayu salib sama Tuhan. Saya percaya ini saya bukan khotbah Paskah, saya khotbah embun. Ya, begitu salib naik. Orang-orang, hei, katanya Mesias, turun. You turun, gua ikut kamu loh. Sudah semua menghina. Sudah ngalami tidak? Sudah masa gak enak, cepet pengen marah, orang-orang kiri kanan ngomong, ya gak enak-enak. Sudah. Yesus bilang apa? Bapak, ya. Yesus gak ngegas kayak orang kampanye, Bapak, enggak sudah, enggak, no. Bapak, ampunilah mereka. Perhatikan, asik ya. Beliau tidak ngomong Bapak, so sweet, tapi gini, Bapak, turunkanlah api dari langit seperti pada waktu Sodom dan Gomor. Enggak, Yesus enggak seperti itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, umat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang dapat sesuatu katakan amin. Enggak usah cari lagu lain karena ini memang udah ada lagunya. Saya rindu kita nyanyikan lagu lama ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman. Ayo Afrina. Hidup dalam persatuan. Kau yang di rumah saja boleh nyanyikan sambil menari umat Tuhan. Dan betapa eloknya bila apa? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Boleh sekali lagi? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru. Mari semua bangkit berdiri. Nyanyikan dengan iman. Tuhan memerintahkan berkat ke keluargamu. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tarik. Oh betapa indahnya. Oh semua oh. Betapa indahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba sebagai Bapa selalu enjoy, nikmati ketika anak-anak kami bikin hal yang lucu dan membuat hamba ini tertawa. Hari ini hamba curiga. Kalau kami rukun, lucu, bisa sayang satu sama lain, saling tolong, kami bisa bikin Bapa di surga tertawa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan taruh di hati ini Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan lakukan perjamuan kudus.
Mari kita bersihkan hati kita. Biarlah sungguh-sungguh berkat Tuhan, yakni minyak urapan dan embun itu boleh turun atas kita. Dan biarlah sungguh-sungguh daripada persekutuan ini, Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja dan Juru Selamat kita yang hidup, sudah berhasil kasih kepada kita suatu teladan hidup. Bagaimana kita menjadi embun yang sejuk di tengah situasi seperti apapun. Mari semuanya dengan iman arahkan tanganmu tinggi ke atas. Tuhan, kami sucikan, kuduskan semua roti anggur yang sudah dipersiapkan menjadi persekutuan kami dengan tubuh Kristus, darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan demi penebusan dosa kami semua. Kami lakukan dengan penuh iman dan rasa hormat dalam nama Tuhan Yesus, tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lakukan dengan benar umat Tuhan, yakni dengan iman. Bersikap hormat kepada Kristus Yesus, angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini, sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali, punya kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan umat Tuhan. Mari semua saya ajak angkat mazmur pujian. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh. Angkat
Mazmur pujian. Engkau baik, Engkau setia, Engkau segalanya dalam hidupku. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang setia. Mereka sungguh-sungguh tetap mengirim daripada persepuluhan dan persembahan syukur dalam misi diakonia Tuhan. Dan biarlah semua anak Tuhan berkati. Sebab Bapa yang baik memberkati, baik yang taat maupun belum taat. Kami sungguh berdoa supaya berkat pemeliharaan Tuhan tetap turun atas kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk keberadaan kami saat ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau ada hari-hari ini anak-anak-Mu yang Tuhan izinkan kena daripada corona COVID-19, kami sungguh berdoa supaya damai sejahtera melampaui segala akal pikiran. Sukacita itu penuh di hatinya sehingga imun tubuhnya meningkat dan dia boleh berkemenangan menaklukkan daripada virus tersebut ya Tuhan. Berikan mujizat-Mu. Kami juga ambil waktu sebentar untuk setiap hamba Tuhan yang betul, yang benar, yang takut akan Engkau. Tapi hari-hari ini hidupnya sulit sekali. Hari-hari ini dia betul-betul Tuhan survive. Tuhan biarlah Tuhan kirim penolong. Tuhan kirim burung gagak. Tuhan kirim pemeliharaan Sang Raja. Sebab mereka layak Tuhan untuk diberkati dan merasakan daripada kemurahan Sang Raja. Terima kasih, terima kasih. Umat Tuhan dimanapun berada, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak angkat kedua tangan saudara. Semua berdiri, walaupun di rumah semua berdiri. Angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, sekolah, kuliah, studi sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah semua kita perjuangkan selama takut akan namanya yang suci, direstuinya, berhasil. Pulanglah, dimanapun saudara berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya, menjadi milik pusaka kita semuanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu, janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu, janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, berjumpa dengan kami Alti, dan Lope Ara. Kita lagi ada di mana ini, Lop? di depan rumah Love. Oh,
depan rumah Rope dan Ara ya? Iya, kami mau membawakan Rock News untuk minggu ini. Yeay! Mau pesan rekaman khotbah? Hubungi Kak Fani. Untuk semua pertemuan ibadah minggu ini masih dilakukan di rumah masing-masing ya. Tunggu pemberitahuan dari kami. Dan bagi yang membutuhkan pelayanan khusus, kalian bisa menghubungi kami full timer di nomor kami masing-masing. Ibadah Minggu 7 Juni masih diadakan secara online ya. Tunggu pemberitahuan kami ya. Untuk informasi seputar gereja, pantau medsos gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Ria Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Sharon Jocelyn Ganadi pada tanggal 31 Mei hari ini. Ibu Linda pada tanggal 4 Juni. Dan anak Gevarel Kenneth Andrianto pada tanggal 6 Juni. Sekali lagi kami ucapkan Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. ayat 17, tetaplah berdoa. Sekian dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati.